Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bilal Kadafi dari kelompok 3 dengan mata kuliah pemrograman berorientasi proyek. Kali ini saya akan membahas tentang sebuah aplikasi dengan skenario yang menargetkan agar mahasiswa dapat membuat program aplikasi sederhana berbasis konsol dan GUI menggunakan software NetBeans, JDK, dan SAM, yang merupakan kelanjutan dari tugas khusus 1. Penambahannya terletak pada entity, tampilan program, dan penjelasan pemahaman dari pemrograman berbasis objek. Yang dipertanyakan dalam tugas ini ialah kita diminta untuk membuat tugas aplikasi sederhana berbasis CLI dan GUI serta mampu menggunakan perangkat lunak Visual Paradigma. Tugas boleh dikerjakan secara individu dan kelompok. Yang pertama saya bahas adalah requirement. Aplikasi ini berjalan dengan lancar, maka dibutuhkan data-data yang diperlukan seperti data vaksin, data lokasi yang menerima vaksin, data dokter yang sedang praktik di lokasi. Yang pertama adalah alur bisnis. Alur bisnis dari aplikasi vaksinasi ini adalah yaitu calon pasien vaksin mendatangi gerai vaksin terdekat sesuai zonasi tempat tinggal. Selanjutnya di gerai vaksinasi melakukan pendaftaran untuk menginput data diri, memilih jenis vaksin, dan menginput daerah sesuai lokasi gerai vaksin. Question 1 adalah membuat aplikasi konsol dengan minimal 4 kelas objek entity. Ini adalah program yang kita buat, yaitu adalah pendaftaran vaksin yang terdapat nama, email, nomor telepon, kota, daerah, dan jenis vaksin. Jadi tinggal kita masukin di sini datanya. Setelah selesai, kita simpan lalu langsung masuk ke database. Ini program yang jalan. Setelah ini full, baru akan masuk ke sebelah kanan dengan tabel-tabel yang sudah diisi. Pertanyaan kedua adalah program aplikasi dari sisi kelas boundary, kelas control, dan kelas entity. Yang pertama adalah kelas diagram yang lengkap. Ini adalah kelas diagram yang berguna di UML karena dapat dengan jelas memetakan struktur sistem tertentu dengan memodelkan kelas, atribut, operasi, serta hubungan antar objek. Yang pertama adalah zona yang berisi ID zona dan nama zona. Yang kedua, detail zona yang berisi kode daerah, nama daerah, dan ID zona. Yang ketiga ada dokter yang berisi ID dokter, nama dokter, dan kode daerah. Yang selanjutnya adalah pendaftaran yang berisi ID pendaftar, nama pendaftar, email, nomor telepon, tanggal lahir, tanggal vaksin, kode daerah, jenis vaksin, ID dokter. Kemudian dilanjut dengan insert data dan tampilan. Yang terakhir adalah vaksin. Yaitu ada 3, ada ID vaksin, nama vaksin, dan stok vaksin. Selanjutnya yang di B adalah entity dan multiplicity atau kardinalitas dari pendaftaran vaksin.
ini adalah dari pendaftaran. Ya, gambar di atas dapat terlihat asosiasi antar pendaftar dan vaksin, yang dimana pendaftar memilih vaksin yang diinginkan, kemudian sistem mengambil ID vaksin berada di tabel vaksin. Dapat dilihat juga bahwa terdapat simbol one point to one, yang dimana-mana satu lebih pendaftar bisa memiliki satu vaksin. Begitupun sebaliknya, satu vaksin bisa dipilih satu atau lebih pendaftar. Selanjutnya adalah pendaftar dan dokter. Dari gambar di atas dapat dilihat asosiasi antar pendaftar dan dokter, yang dimana ID dokter disesuaikan dengan detail zona yang dipilih untuk mengambil ID dokter yang berada di tabel dokter. Dapat dilihat juga bahwa terdapat simbol one point to one, yang dimana satu atau lebih pendaftar bisa memiliki satu dokter. Selanjutnya adalah pendaftar dan detail zona. Dari gambar ini juga dapat dilihat asosiasi antar pendaftar dan detail zona, yang dimana kode daerah diambil berdasarkan daerah yang dipilih oleh si pendaftar. Kode daerah ini diambil dari tabel detail zona. Dapat dilihat juga bahwa terdapat simbol one point to one, yang dimana satu atau lebih pendaftar bisa memiliki satu daerah. Selanjutnya adalah detail zona dan dokter. Dari gambar di atas dapat terlihat asosiasi antar detail zona dan dokter. Dapat dilihat juga bahwa terdapat satu simbol one to one point, yang dimana satu detail zona memiliki satu atau lebih dokter. Begitupun sebaliknya, satu atau lebih dokter bisa memiliki satu detail zona. Yang selanjutnya adalah class boundary, class control, dan class entity dari aplikasi yang dibahas. Batas sistem atau boundary merupakan daerah yang membatasi antar suatu sistem dengan sistem yang lainnya, atau dengan lingkungan luarnya. Batas sistem ini memungkinkan suatu sistem dipandang sebagai satu kesatuan. Batas suatu sistem menunjukkan ruang lingkup atau skop dari sistem tersebut. Contoh, user interface yang berfungsi untuk berkomunikasi antar user dengan sistem. Control class berfungsi untuk menggambarkan koordinasi, urutan, transaksi, dan kontrol dari objek lain. Seperti halnya sebuah keterikatan antara elemen boundary dan elemen entitas, yang bisa menggambarkan kebutuhan logis untuk mengatur berbagai macam elemen dan interaksinya. Entity class digunakan untuk memodelkan data dan behavior operasi atau layanan dari konsep sistem sesungguhnya atau entitas seperti pasien, vaksin, dokter, petugas, dan lain-lain. Bagian ini akan membutuhkan penyimpanan lebih untuk sebuah informasi. Sebagai contoh, detail dari pasien yang akan disimpan sebagai record pasien. Ini adalah alurnya. Dari petugas, kita interface data vaksin, kemudian kontrol data vaksin, lanjut ke data vaksin pendaftar, lalu data pendaftar sudah dikelola, yang terakhir menampilkan data pendaftaran vaksin. Selanjutnya, kotak berwarna ungu pada gambar menunjukkan kelas dari program, yaitu kelas dokter dan pasien. Yang merah adalah inheritance, menunjukkan penerapan dari konsep inheritance. Kelas orang mewarisi atribut dan metodenya ke kelas dokter dan pasien. Polymorphism, kotak berwarna hijau pada gambar menunjukkan penerapan di konsep polymorphism. Kelas dokter menambah atribut baru yang integer dokter, sedangkan kelas pendaftar menambah atribut baru yang string nama, email, telepon, sehingga sekarang child class dan parent class sudah berada dari tambahan atribut.
encapsulation adalah kotak berwarna biru pada gambar menunjukkan penerapan dari konsep encapsulation yang bertujuan untuk membatasi pengaksesan suatu function. Pada program yang kami buat, memiliki function yang berakses modifier public yang berarti function tersebut dapat diakses oleh siapapun. Objek itu terdapat kotak warna oranye. Pada gambar menunjukkan penerapan dari konsep OOP, yaitu objek pada kode tersebut menunjukkan pembuatan sebuah objek dari internal class pada Java. Ini dia yang tadi dimaksud. Ada inheritance yang kotak merah, yang kotak ungu ada class, yang hijau polymorphism, yang oranye ada encapsulation, yang biru ada objek. Ini GUI-nya, ini interface-nya, class, encapsulation, dan objek. Polymorphism juga ada. Selanjutnya adalah hubungan dari aplikasi yang dibuat dengan database. Ini adalah database yang sudah tersambung di phpMyAdmin. Yang kedua adalah menampilkan output di program aplikasi sesuai database. Ini sudah ada output dari CLI-nya. Ini adalah tampilan GUI-nya. Bahan GUI yang terdapat di awal. Selanjutnya adalah menjelaskan tentang hubungan database dengan aplikasi yang dibuat. Pada aplikasi yang dibuat, sistem pendaftaran vaksin yang dapat dibuat dalam bentuk CLI juga koleksi database menampung data input dan dapat ditampilkan. Ini adalah tampilan gua yang terakhir. Dan ini database-nya. Output dari CLI-nya adalah ini. Kita bisa pilih, lihat nama, lihat daerah, tanggal, jenis vaksin, dan nama dokter. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.